Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak B. Semoga bagi yang sudah lama mengajar semoga tidak bosan. Bagi yang baru saja, ini adalah channel Ahmad Jubedi dan berisi tentang beberapa macam. Ada cara investasi emas bagi pemula, ada cara pengelolaan keuangan seputar dunia pendidikan dan pertanian, karena memang Pak B senang di situ. Nah, kali ini Pak B akan membicarakan ada konten tentang investasi emas. Nah, simak video selanjutnya ini, yaitu tentang apakah instrumen investasi emas itu kebal corona. Karena sekarang zamannya corona, pertanyaan adalah apakah investasi emas itu kebal corona. Oke, karena sampai hari ini Pak B buat konten ini situasinya masih situasi corona, bahkan corona semakin hari semakin banyak korbannya karena bermutasi dari corona alpha yang biasa, dari corona delta, ada delta plus, nanti apa lagi. Nah, semoga pandemi ini cepat berakhir, semua orang head immunity-nya sudah ada atau kekebalan tubuhnya sudah ada, sehingga nanti pandemi ini akan segera berakhir. Situasi pandemi corona atau COVID-19 yang terjadi di Indonesia dan banyak negara menimbulkan kekhawatiran bagi investor untuk memilih instrumen safe haven. Sehingga apa yang diputuskan adalah orang-orang yang punya uang banyak, yang punya uang tidak berseri, kalau diuangkan itu memilih safe haven. Karena apa? Karena keadaannya belum baik-baik saja. Oke ya. Oke, sehingga pilihannya adalah emas dinilai instrumen paling tepat untuk menempatkan dana investor saat ini. Jadi saat ini investor itu memilih emas sebagai meletakkan dana investasinya. Karena apa? Dianggap safe haven, dianggap paling tahan terhadap inflasi dan aman. Karena semua orang, semua negara menganggap emas adalah komoditas yang menarik, komoditas yang emas ya tetap emas. Dari zaman apapun, kapanpun, itu emas adalah tetap emas. Dan semua negara itu memperlakukan emas sebagai komoditas yang menarik. Oke, tahun ini harga emas mengalami fluktuasi, namun tidak seperti instrumen yang lain. Misalnya saham, misalnya uang kripto, misalnya yang ambiar ya, dari berapa ratus juta jadi berapa puluh juta itu kan ada. Kalau emas fluktuasinya itu ya misalnya turun 10.000 ya cuma segitu, nggak mungkin misalnya dari harga 100 juta menjadi 100.000, itu nggak mungkin. Belum ada ceritanya emas sampai seperti itu. Sehingga apa? Sehingga apakah emas itu kebal corona? Ya agak kebal lah. Ya kebal dalam jangka panjangnya itu kebal. Dalam jangka pendeknya juga fluktuasinya tidak begitu tajam. Terus kecenderungan jangka panjang harga emas itu naik. Ya, Pak B coba kecenderungan harga emas itu naik. Coba dilihat antara 2017, 18, 19, 20, 21 itu dilihat harganya. Bisa dilihat di kitco.com, nah, bisa juga di Antam, bisa jadi Pegadaian itu berapa dulu harganya. Ya. Terus ketidakpastian keadaan atau wabah COVID ini justru menjadikan instrumen investasi emas menjadi pilihan masyarakat. Sehingga uang yang berada di Pegadaian atau di bank syariah untuk jaga-jaga dalam bentuk saldo emas itu tambah banyak. Bisa dilihat di kuartal 1-2 untuk PT Antam itu jual berapa ton. Kan seperti itu, jual berapa ton itu bisa dalam bentuk dijual fisik, diambil investornya, disimpan sendiri atau disimpan di safety box, safe deposit box di bank, atau dalam bentuk tabungan. Nah, masyarakat memilih instrumen yang aman, kebal corona, walaupun imbal hasilnya tidak begitu tinggi ketika jangka pendek, tapi kan amannya itu loh, amannya itu yang dipentingkan. Jadi safe haven, aman yang dipentingkan oleh masyarakat. Sehingga apa? Masyarakat berbondong-bondong untuk memilih instrumen berupa emas. Jadi masyarakat memilih instrumen yang aman dulu. Hari ini aman, yang penting aman dulu. Suatu saat bisa diambil ketika ada
kebutuhan-kebutuhan yang mendesak bisa diambil segera. Kalau investasi properti kan nggak mungkin. Sekarang jualan properti juga agak lambat lah, bukan susah tapi agak lambat ketika pandemi ini terus berlangsung. Padahal Pak B pernah membaca itu bisnis properti itu adalah menyangkut 138 usaha yang ada di situ, dari penjualan semen dan lain sebagainya. Itu adalah ada sebuah perusahaan 138 yang berkecimpung situ. Sehingga kalau propertinya itu agak lambat, perusahaan-perusahaan yang lain dampaknya juga lambat. Karena apa? Karena memang saling terkait. Misalnya kita membuat properti kan ada gentengnya, ada bajanya, ada besinya, ada pakunya, ada slot, ada kaca, ada aluminium, ada keramik, dan nanti ada furniturnya, ada meja, ada kursi, ada kitchen set, ada ternit, ada galvalum, banyak sekali macamnya. Sehingga dihitung-hitung itu sekitar 128 perusahaan yang berkecimpung dalam sebuah properti. Sehingga apa? Sehingga orang-orang memilih untuk yang aman dulu. Nah, itu adalah emas, karena dinyatakan dia adalah kapal terhadap COVID-19. Sehingga kita tidak perlu lagi risau untuk investasi emas. Segera lakukan, segera action agar dana kita tidak habis sia-sia, habis percuma, habis entah kemana. Dan masa depan kita ketika kita rajin, kita konsisten, istiqomah, komitmen dalam jangka panjang, nantinya akan terjadi hal-hal yang tidak bisa kita bayangkan keajaibannya. Nah, misalnya anak muda dari umur 25 tahun atau 30 tahun udah mulai investasi emas, nanti umur 35 tahun udah punya uang, udah punya emas 200 gram misalnya atau 300 gram, kan keren, hebat. Karena apa? Karena memang menyisihkan dan memprioritaskan. Yang berat itu adalah komitmen dalam jangka panjang. Tiap bulan terus disisihkan itu. Kalau tapi udah dapat banyak, nanti akan merasakan luar biasa. Nah, udah kita lihat di saldonya 100 gram misalnya, itu luar biasa, akan semakin memberikan semangat, spirit yang tinggi buat kita untuk sukses, buat kita untuk terus berinvestasi di situ. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa kasih like, subscribe, dan komen agar channel ini berkembang. Karena like, subscribe, dan komen adalah gratis. Ini berkembang untuk kebermanfaatan banyak orang, menjadi salah satu penyebab kesuksesan banyak orang. Oke, sedikit demi sedikit beli emas dikit-dikit, orang cerdas investasi emas. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.